Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2072 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat di antara kegelapan dunia ini. Kami tetap menjadi terang karena firman Tuhan ini termeterai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 119 ayat 25 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-tita-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada pesan yang sangat kuat dari pemazmur, di mana dia mau bersaksi kepada kita semua tentang otoritas atau tentang kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Yang pertama, ayat 25, perhatikan. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Yang pertama kita belajar bahwa firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, sepertinya tulisan itu biasa-biasa saja, seperti tulisan pada umumnya. Tapi kalau kita menghidupi firman Tuhan itu, dengan cara apa kita menghidupi? Kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang ini. Sehingga ketika saudara membaca ada orang sakit ribuan tahun yang lalu disembuhkan oleh Tuhan, ada banyak mujizat yang diceritakan, dicatat, ditulis oleh firman Tuhan, kita percaya bahwa itu juga berlaku buat kita. Maka firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Makanya saudara, ketika kita mengimani kejadian-kejadian dalam firman Tuhan yang tertulis dan tercatat, seperti tadi saya katakan, maka itu akan hidup saudara. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini akan hidup ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka janji-janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan itu akan saudara dan saya dapatkan. Sehingga firman Tuhan itu ya dan amin, hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, firman Tuhan
akan mengajarkan tentang apa yang harus kita lakukan. Ayat 26b di sana, perhatikan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu akan mengajarkan tentang apa yang harus saudara dan saya kerjakan dan lakukan. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Amin. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya hanya lulusan SD. Saya orang yang tidak berpendidikan. Saya punya latar belakang ini dan itu. Saudara, izinkan Roh Kudus mengajar saudara melalui firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita melihat yang dijuluki Jenderal Iman, Smith Wigglesworth itu, dia orang yang tidak berpendidikan. Dia ketika dipanggil Tuhan, istrinya meninggal, di mana dia harus melanjutkan pelayanan. Dia hanya seorang tukang ledeng yang tidak sekolah. Bahkan dia belajar membaca, saudara, ketika dia dipanggil Tuhan. Tapi saudara lihat, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita dipanggil, Tuhan yang bertanggung jawab memperlengkapi saudara, mengajarkan saudara dan saya apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Yang ketiga saudara, firman Tuhan akan membuat kita mengerti. Perhatikan ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah ditranslate, sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa suku. Sampai di pelosok-pelosok daerah. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan ketika suku-suku terasing itu yang ada di pedalaman-pedalaman itu, mereka membaca firman Tuhan, mereka mengerti. Amin. Itu tujuannya. Nah, kalau saudara bisa membaca, mengerti banyak bahasa, tetapi saudara tidak mengerti membaca firman Tuhan, coba cek dulu. Jangan-jangan saudara salah baca Alkitab terjemahan. Mungkin saudara orang Indonesia tapi saudara baca bahasa Arab, ya maklum kalau saudara tidak mengerti. Karena saudara tidak mengerti apa yang saudara baca. Saudara tidak bisa membacanya dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan yang saudara baca Alkitabnya terjemahan bahasa yang saudara bisa mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari firman Tuhan itu diterjemahkan ke semua berbagai macam bahasa supaya orang yang membacanya mengerti. Nah, saya kasih rahasia. Memang betul saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ada yang kita tidak mengerti. Apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Saudara, kalau saudara misalnya mentok seperti ini, ada pertanyaan, apa maksud firman Tuhan ini dalam kehidupan saya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita untuk kita dapat mengerti apa yang kita baca? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya tips buat saudara. Caranya, baca firman Tuhan itu berapa kali, ya, lalu renungkan itu. Dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melalui Roh Kudus memberi kita pengertian pada firman Tuhan yang kita baca, namun kita tidak mengerti tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita membaca lalu kita tidak mengerti, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan itu. Nah, di saat kita merenungkan itu, Tuhan akan menjabarkan
apa yang menjadi pertanyaan saudara, di mana saudara tidak mengerti maksud firman Tuhan yang saudara baca itu, maka di saat saudara merenungkan, Tuhan akan membuka saudara rahasia tentang firman Tuhan yang saudara baca namun tidak mengerti. Sehingga saudara paham, saudara mengerti, oh ternyata maksud firman Tuhan ini dan itu. Saudara, yang ketiga langkahnya, baca firman Tuhan sebelum saudara tidur. Tetap, saudara terus bertanya-tanya dalam doa, Tuhan saya nggak ngerti firman Tuhan ini, beri saya pengertian. Saudara tidur, maka saudara akan melihat bahwa cara Tuhan itu heran dan ajaib. Kita akan masuk di dimensi Allah yang luar biasa, sehingga kita sepertinya ada dalam kejadian itu, sehingga kita menangkap, oh ternyata maksud firman Tuhan ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengalami dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, ada firman Tuhan yang kita tidak mengerti, yang tidak kita paham, karena manusia kan terbatas. Tapi apakah kita menyerah sehingga kita tidak mendapatkan apa yang sebenarnya ketika kita bertanya kepada Tuhan apa artinya, kita berdoa supaya kita mengerti firman Tuhan ini? Saudara, kalau saudara menyerah, saudara tidak akan mendapatkan rahasia yang luar biasa yang tersimpan dalam firman Tuhan yang kita baca namun kita tidak mengerti itu. Saudara, saya percaya ketika saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, saudara akan dapat melihat betapa hebat luar biasanya kuasa firman Tuhan. Saudara akan Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan itu, dan saudara pasti diberkati. Sehingga di saat saudara menyampaikan firman Tuhan itu, orang banyak diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman tujuannya supaya yang mendengar firman Tuhan mengerti, supaya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan itu tepat dan benar. Haleluya. Yang keempat, firman Tuhan akan menguatkan, akan meneguhkan kita, orang percaya. Perhatikan ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengatakan Roma 1 ayat 16, di mana diceritakan di sana bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Amin. Firman itu adalah kekuatan Allah. Makanya di saat kita mengalami kelemahan, baik itu kelemahan tubuh, kelemahan iman, saudara, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Yang saya percaya ketika kita yang sedang ada dalam kelemahan itu, kita baca firman Tuhan, firman itu akan meneguhkan kita, akan menguatkan iman kita. Amin. Saudara, firman Tuhan berkatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi di saat kita membaca, mendengarkan, terus mendengarkan firman Tuhan itu baik buat kita. Karena itu akan menguatkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca itu tidak pernah sia-sia. Karena firman Tuhan itu akan meneguhkan, menguatkan kita. Saudara pernah nggak alami? Saudara ada dalam persoalan, dalam pergumulan, tiba-tiba saudara ingat firman Tuhan yang saudara baca beberapa waktu yang lalu, sebulan, setahun, 5 tahun yang lalu. Tapi Tuhan ingatkan saudara ketika saudara terpuruk, sehingga saudara bangkit dari keterpurukan itu karena firman yang menguatkan saudara ketika saudara ada dalam keterpurukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan abaikan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Jadi di saat saudara dan saya membaca firman, kita akan kuat.
Betul, kita memang Tuhan izinkan terjadi banyak pergumulan, persoalan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita selalu baca firman, kita akan terus kuat. Walaupun kita digempur sana sini, mungkin kita babak belur, tapi firman Tuhan akan menguatkan kita, sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat kuasa firman Tuhan yang luar biasa. Yang kelima, firman Tuhan akan membimbing kita berjalan di jalan kebenaran. Haleluya. Ayat 29 dan ayat 30. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Tauratmu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu akan membimbing kita berjalan di jalan kebenaran. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara selalu baca firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita, dan dia akan terus meng-guide kita sehingga kita terus ada di relnya Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya saudara, selalu saya ingatkan, baca firman Tuhan. Supaya apa? Di saat kita mengalami, kita ada di jalan yang buntu, kita tidak tahu kemana kita harus melangkah, karena kita selalu baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus akan menguasai kita. Karena kita selalu baca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita ke jalan yang benar, yang menuju kepada berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, ketika kita tidak diisi firman Tuhan, kita ada dalam bahaya. Karena firman Tuhan ini kan mengajarkan kita, firman Tuhan itu yang akan membimbing kita. Nah, kalau kita tidak diisi firman Tuhan, kita akan salah jalan. Kita akan tersesat. Karena tidak ada yang meng-guide kita. Karena tidak ada yang membimbing kita. Makanya selalu baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh kuasa, berotoritas dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita selalu diisi firman Tuhan, kita akan peka dengan suara Tuhan. Tuhan suruh kita ke kanan, kita ke kanan. Amin. Sehingga kita gak salah jalan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit? Ketika kita bingung menentukan jalan ke kiri atau ke kanan, saudara, saya percaya orang-orang yang selalu baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mereka ada kepekaan. Mereka bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika mereka mengambil satu keputusan, mereka tidak salah jalan. Karena firman Tuhan membimbing mereka ke jalan kebenaran. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang kuasa firman Tuhan, otoritas firman Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama saudara, firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu juga berlaku. Walaupun itu terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi itu masih berlaku sampai saat ini. Dan saudara meyakini apa yang menjadi kejadian-kejadian di dalam cerita Alkitab ribuan tahun yang lalu, itu masih bisa terjadi sampai sekarang ini. Sehingga firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita kerjakan atau lakukan. Yang ketiga, firman Tuhan akan membuat kita paham dan mengerti. Yang keempat, firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Dan yang terakhir, yang kelima,
Firman Tuhan akan membimbing kita sehingga kita berjalan di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang ya dan amin. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa firman meneguhkan iman mereka, sehingga mereka yang sakit dikuatkan, diteguhkan, mereka mengalami mujizat kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kuasa firman beracara bagi semua pendengar. Hamba berdoa kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.